Kali ini kita akan menjawab channel Pil Pahit dalam unggahan videonya yang berjudul "Di Manakah Turunnya Wahyu?". Di videonya, Pil Pahit memfokuskan pada kalimat yang videonya sengaja kami potong karena letak pertanyaannya ada pada bagian ini. Jangan kamu sakiti aku dalam masalah, Aisyah, karena tidak satu wahyu pun yang turun kepadaku saat aku berada dalam pakaian seorang istri kecuali Aisyah. Sebenarnya, hadis tersebut menceritakan istri-istri Rasulullah yang menghendaki agar Rasulullah memerintahkan orang-orang yang memberi hadiah agar memberikannya, di mana Rasulullah berada saat gilirannya, istri yang mana saja. Lalu, para istri ini mengutus Ummu Salamah untuk menyampaikan pendapat mereka, karena kebiasaan saat itu kaum muslimun jika akan memberikan hadiah pada Rasulullah selalu ditangguhkan sampai Rasulullah ada di tempat Aisyah, barulah mereka mengantarkannya. Itulah alasan istri-istri Rasulullah mengutus Ummu Salamah agar menyampaikan kehendak mereka. Nah, persoalannya bukan itu yang ingin diketahui channel Pil Pahit, tapi mempermasalahkan turunnya wahyu, sehingga membuat beberapa pertanyaan sebagai berikut. 1. Para istri mencari keadilan, jadi ingat surat An-Nisa ayat 3. Jika dicermati, konteks hadis tersebut dengan Qiyas An-Nisa ayat 3 jelas beda. Hadis tersebut menerangkan tentang hibah, keutamaannya, dan anjuran melakukannya. Sementara, adil dalam konteks surah An-Nisa ayat 3, adil dalam menafkahi lahir maupun batin bagi seorang suami, bukan tentang hibah. Mari lihat konteks ayatnya. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Qiyas An-Nisa ayat 3. Sangat jelas bukan bedanya? Dalam hadis tersebut tentang kehendak istri-istri Rasulullah tentang kebiasaan muslimun memberi hadiah agar diberikan di mana saja giliran Nabi dengan istrinya berada. Sementara Qiyas An-Nisa ayat 3 boleh beristri lebih dari satu asal adil dalam nafkah lahir batinnya. Jadi untuk pertanyaan nomor 1 tidak nyambung sama sekali. Sekarang lanjut ke pertanyaan kedua. Karena tidak satu wahyu pun yang turun kepadaku saat aku berada dalam pakaian seorang istri kecuali Aisyah. Adakah yang bisa jelaskan ini? Pada hadis lain dalam selimut. Memang ada dua narasi yang berbeda. Pertama, hadis riwayat Bukhari nomor 2393 yang berbunyi, "Jangan kamu sakiti aku dalam masalah Aisyah, karena tidak ada satu wahyu pun yang turun kepadaku saat aku berada dalam pakaian seorang istri kecuali Aisyah." Dan narasi yang kedua dalam hadis Bukhari nomor 3491 yang berbunyi, "Janganlah kamu sakiti aku dalam masalah Aisyah, karena demi Allah, tidak ada wahyu yang turun kepadaku saat aku dalam selimut seorang istri di antara kalian kecuali dia, Aisyah." Kalimat pilih hapi dengan pisaubi tidak bisa diartikan secara harfiah, di mana dikatakan Rasulullah menerima wahyu tepat di pakaian Aisyah atau saat sedang di dalam selimut. Melainkan pakaian atau selimut yang dimaksud dalam hal ini adalah kalimat alegori yang bermakna Rasulullah sedang di rumah Aisyah. Konteksnya sama dengan ayat Al-Quran berikut ini. "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka." Qiyas Al-Baqarah ayat 187. Melihat makna pakaian di ayat tadi bukan berarti istri benar-benar menjadi pakaian bagi suami, begitupun sebaliknya, sehingga harus dikenakan di tubuh dan dibawa kemana-mana. Begitupun dengan hadis tersebut. Pakaian atau selimut yang dimaksud dalam hadis tersebut bermakna Rasulullah sedang di rumah Aisyah, bukan berarti dalam pakaian atau selimut secara harfiah. Hal ini yang sering dipelintir oleh para penghujat. Pertanyaan ketiga, bagaimana dengan wahyu yang turun sebelum menikah dengan Aisyah? Disinilah kesalahan Pil Pahit. Tidak jeli dengan hanya melihat kalimat tidak ada satupun wahyu yang turun padaku,
lantas berasumsi bahwa keseluruhan wahyu hanya turun di tempat itu. Bagaimana yang sebelumnya? Padahal jika disimak dengan teliti ada kalimat saat aku berada. Artinya bukan keseluruhan wahyu turun di sana Pilpahit. Makna tidak ada satu wahyu pun yang turun kepadaku saat aku berada di dalam pakaian seorang istri adalah Rasulullah menerima wahyu tidak ada di tempat istri-istri yang lain kecuali di tempatnya Aisyah. Bukan bermakna keseluruhan wahyu turun di tempat itu. Karena wahyu turun seiring kejadian dan peristiwa yang berbeda. Karena berangsur-angsur penurunannya. Bagaimana Pilpahit? Apakah sudah jelas? Jadi, setiap hadis bila didahului kebencian dan ingin menghinakan Islam, maka kejelian kamu pun akan hilang. Padahal, kalau dicerna baik-baik, maka tidak ada yang salah. Semoga menambah wawasan. Jangan lupa dukung kami dengan cara share.